Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan ada aku Ajeng Dinanti. Selamat datang di ruang tengah, ruang yang sangat nyaman. Dan ini merupakan persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering banget ditanya sama teman-teman di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz ya. Pertanyaan seputar pertanyaan yang sering banget ditanyakan tuh macam-macam, mulai dari keluarga, bisnis, kesehatan sampai ke hukum negara yang tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh Pak Ustadz kita nanti yang kompeten, tapi juga para ahli di bidangnya masing-masing. Dan di sini kita berkolaborasi bersama Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, di mana kamu bisa menemukan podcast-podcast inspiratif dari speaker terkurasi yang akan ngomongin seputar karir, skill, wellness, sampai relationship. Nah, makanya kalau pengen tahu info lebih lanjutnya lagi, silahkan langsung follow @inspigo.id dan jangan lupa untuk download aplikasinya di Google Play dan juga di Apple App Store. Kita juga berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia, yaitu sebuah platform dan tempat belajar untuk kamu yang ingin berkarir di dunia broadcasting seperti radio, TV, dan juga media digital masa kini. Infonya semuanya ada di Instagram @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman, apa kabarnya semua yang lagi di rumah atau mungkin dimanapun kamu berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana puasanya hari ini? Lancar? Semoga tetap lancar ya. Meskipun di bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, semoga semangat kamu untuk tetap beraktivitas harus ada dan disiplin sama protokol kesehatan karena kita masih di tengah pandemi ya. Tapi meskipun di tengah pandemi, tenang, kita hadir di sini untuk membantu kamu yang mungkin selama ini bertanya-tanya banyak banget seputar pertanyaan yang masuk gitu ya. Kalau misalnya pengen tahu tentang kehidupan, perspektif dari agama dan hukum negara seperti apa, bakal kita bahas di sini. Dan hari ini mungkin kita kan masih di tengah pandemi ya, kita masih di tengah pandemi, terus nggak kemana-mana juga, orang keluarga pada di rumah. Ternyata meskipun di rumah, apakah justru semakin meningkatkan hubungan kalian bersama anggota keluarga? Ternyata enggak juga loh. Pada kenyataannya nih, faktanya ini kok berdasarkan data dari Komnas Perempuan dan LBH Apik di 2020 ya, KDRT itu meningkat sangat tajam pas pandemi ini. Karena semuanya sama-sama di rumah, bukannya makin harmonis, tapi kok malah bikin stres ya. Kita akan tanya deh, langsung ngobrol-ngobrol hari ini bersama para pakarnya. Aku sudah kedatangan Pak Ustadz Saipullah dari Cari Ustadz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah super sekali. Wah, puasa gak sih Pak? Alhamdulillah. Kok seger banget, semangat. Nih harus dicontoh nih ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu psikolog, merupakan seorang psikolog klinis dewasa dan juga co-founder dari Cinta Setara. Ada Mbak Rena Masri. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Mbak. Aduh, adem banget kalau ngomong sama psikolog tuh begitu ya, harus gitu. Nah, ini Pak Ustadz dan juga Mbak Rena, seperti yang tadi aku mention, kita kan di tengah pandemi ya. Banyak pasangan yang kerjanya dari rumah gitu ya, sama anak-anak pun juga sekolahnya dari rumah. Ternyata meskipun sama-sama di rumah, itu bukan berarti bisa meningkatkan keharmonisan. Pada faktanya justru kok bikin stres, karena mungkin yang biasanya ketemu suami, ketemu istri yang malam doang ngobrol hari ini gimana, tapi ternyata seharian ketemu justru malah makin aduh gitu. Benar ya, ada lah perasaan ada, itu ya. Ada. Tapi aku pengen ke Pak Ustadz dulu deh. Nah, ini gimana panduan Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah meskipun di tengah kondisi lagi work from home nih? Oke, sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri, Islam itu kan agama yang sangat lengkap ya. Dia menjelaskan, mengkampanyekan hidup harmonis, baik antara suami kepada istri, kemudian orang tua kepada anak, gitu ya. Mengapa gitu ya? Islam itu kan rahmatan lil alamin. Keluarga itu kan bagian terkecil dari masyarakat. Nah,
Kalau keluarga itu baik, maka masyarakat akan baik. Nah, maka untuk merusak masyarakat, setan ini berupaya gimana caranya keluarga ini rusak. Dari yang kecil dulu, Dari yang kecil dulu keluarga. gitu. Karena kan dia pondasi masyarakat gitu. Maka ketika kita menyadari bahwasanya kita memiliki tantangan nih, punya ancaman nih gitu dari pihak luar ya, eksternal gitu, dari setan, karena setan ini kan punya misi. Untuk Bagaimana supaya menghancurkan. untuk merusak rumah tangga, untuk anak supaya nggak betah di rumah, anak dendam sama orang tua nggak sayang sama istri dan lain sebagainya gitu kan. Orang tua istri durhaka sama suami durhaka sama istri dan lain sebagainya gitu. Artinya carut marut di dalam keluarga itu harus betul-betul disikapi secara serius. Oleh karena itu Islam mengkampanyekan yang namanya fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu yang pertama adalah fungsi keagamaan. Maka kata Nabi, nikah itu kan setengah agama. Orang yang menikah, maka dia memenuhi setengah agama. Maka falyataqillaha finis fil baqi. Maka kata Rasul, bertakwalah kepada Allah di setengah bagiannya lagi untuk menyempurnakan agamanya. Itu di keluarga. Jadi keluarga pondasi satu takwa. Gitu. Pondasi ini kan setiap bangunan ada. Bangunan tergantung pondasinya. Kalau pondasinya rapuh, rusak, maka bangunan juga gampang goyang, ambrol gitu. Nah, ketakwaan di dalam keluarga itu salah satu aspeknya adalah kesyukuran. Nah, kesyukuran itu suami harus tahu dulu nih posisi dia. Dia nggak boleh yang namanya merasa sebagai pemimpin dalam keluarga gitu, merasa superior, akhirnya merasa lebih tinggi kepada istri. Akhirnya apa? Yang dilakukan justru sikap-sikap, ucapan, persepsi itu yang merendahkan perempuan. Betul. Jadi memang secara budaya patriarkinya itu masih ada. Masih stigma ada, itu masih kencang banget gitu. Makanya kata Rasul SAW itu untuk merubah gitu budaya patriarki itu, kata Rasul sendiri, iman kamu yang paling sempurna itu yang paling baik akhlaknya gitu. Jadi bukan yang banyak ibadahnya, yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarga kamu, kepada istri kamu gitu. Jadi justru barometer iman, kata Rasul SAW, itu bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa, banyaknya zakat, banyaknya zikir, bukan. Tapi justru implementasi, aplikasi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu gitu. Jadi keluarga itu betul-betul diperhatikan oleh Rasul SAW, diantaranya melalui akhlak yang baik. Nah, yang kedua, fungsi perlindungan. Al-Quran menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi betul-betul ya, preventif itu kan kalau sudah telat, misalkan pencegahan kan harus sejak awal. Tetapi kalau itu sudah tidak bisa, edukasi juga tidak bisa gitu, maka mau tidak mau pemahaman hunna libasul lakum antum libasul lahunna, mereka adalah pakaian bagi kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu kan pelindung, melindungi dari panas, hujan gitu. Kalau suami itu adalah pakaiannya istri, maka suami harus melindungi istri secara psikis, secara fisik, secara mental gitu, secara keuangan, ketahanan keluarga gitu, ketahanan anak juga, pengasuhan, pendidikan dan lain sebagainya. Fungsi perlindungan itu harus ada. Istri pun demikian kepada suami, jaga aib suami, jaga keuangan suami jangan sampai jebol gitu misalnya kan. Itu kan ya semuanya betul-betul kamu pakaian mereka, mereka pakaian kamu gitu. Jadi betul-betul jadi saling gitu. Artinya ada persamaan di situ. Maka kalimat perkawinan yang dipilih oleh Allah di dalam Al-Quran itu nikah dan zawaj. Kenapa nikah dan zawaj? Nikah itu dari segi bahasa artinya menyatu. Jadi orang yang menikah antara suami dan istri itu mereka hakikatnya menyatu. Tetapi kalimat yang kedua dipilih oleh Al-Quran adalah az-zawaj. Zawaj itu adalah keberpasangan. Satu sisi mereka menyatu, tetapi mereka harus menyadari bahwa mereka ini punya eksistensi yang berbeda satu sama lain, tetapi mereka berpasangan. Artinya punya latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, maka kan harus saling mengenal. Seperti itu. Maka mau tidak mau untuk menghindari kekerasan itu harus saling mengenal. Dan yang terpenting, Al-Quran menyatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah tadi kata Mbak Ajeng itu sakinah bagaimana? Sakinah itu ada di mana sih? Kemarin sih kata Pak Ustadz, sakinah itu adalah tenang setelah badai. Setelah badai. Oke, kalau di Al-Quran disebutkan Allah yang telah menurunkan sakinah. Di mana fi qulubil mu'minin? Di dalam hati orang-orang mukmin. Jadi sakinah itu ada di kolbu.
Jadi orang mau cari kemana aja nih, mau ikut training apa aja nih, mau jalan-jalan kemana aja. Saya pengen keluarga sakinah Pak Ustadz. Saya pengen ngajak anak-anak saya jalan, seneng kesana kesini. Tapi kalau kalbunya nggak dibenahin, gimana mau sakinah? Ini Allah kan pencipta manusia. Betul. Allah yang paling tahu dong siapa manusia. Iya. Nah sakinah di mana? Fi qulubil mu'min. Yang menarik kata ulama, kenapa kalimatnya menurunkan? Artinya sakinah ini barang mahal gitu loh. Berarti nggak Barang yang semua mulia. orang dong. Ya memang nggak semua orang gitu. Dan setiap sakinah keluarga itu kan beda-beda, Iya. tergantung anugerah Allah juga. Gitu. Betul. Tetapi mau nggak nih suami mewujudkan itu, istri mewujudkan itu, anak juga seperti itu. Maka pondasi di awal tadi apa? Agama. Agama. Gitu. Iya. Nah, itu dia teman-teman. Ini baru pertanyaan pertama udah banyak insight banyak banget ya. Aku sendiri kayaknya langsung kesirep gitu sama semua omongannya Pak Ustadz ya. Tapi memang menarik banget karena bagaimana kita harus menguatkan pondasi kita di keluarga, yaitu adalah dengan belajar agama gitu ya. Nanti aku akan tanya lebih lanjut karena banyak banget sebenarnya pertanyaan yang pengen aku tanyain tadi. Aku pengen ke Mbak Rena dulu nih sebagai seorang psikolog klinis dewasa gitu ya. Di tengah WFH, orang-orang di rumah semuanya, pasangan suami, istri, anak. Gimana caranya agar tetap harmonis? Oke, tadi bener banget tuh ya. Memang menurut penelitian survei gitu memang meningkat ya kekerasan dalam rumah tangga pada saat pandemi gitu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, sebelum pandemi itu bagaimana hubungannya gitu? Apakah memang sudah banyak konflik, ada permasalahan-permasalahan tidak terselesaikan atau bagaimana gitu? Kalau misalnya memang sudah ada masalah itu sejak sebelum pandemi, akhirnya serumah terus gitu kan, nggak ada waktu untuk menenangkan diri gitu ya. Me time lah ya. Iya, masih kesel tapi ketemu lagi, akhirnya hal-hal kecil gitu jadi trigger untuk marah lagi, kesel lagi. Akhirnya itu meningkatkan emosi terus kan, tertekan terus, emosinya meningkat terus, ya akhirnya terjadilah kekerasan dalam rumah tangga gitu. Tapi saya setuju banget tuh tadi kata Pak Ustadz gitu ya, kan fondasi dalam rumah itu kan istilahnya seperti fondasi dalam rumah. Sama aja sih, kayak misalnya komunikasi antar pasangan itu seperti apa gitu, balik lagi ke komunikasi gitu. Kalau misalnya lalu resolusi konfliknya bagaimana? Kalau misalnya bisa menyelesaikan masalah dengan bijak gitu ya, dengan tenang gitu ya, mungkin masalah-masalah yang kecil-kecil akhirnya bisa terselesaikan dan nggak jadi kerikil-kerikil dalam pernikahan gitu. Nah, sebenarnya kita juga perlu aware ya, bagaimana sih kualitas pernikahan kita. Gitu. Karena kalau misalnya tadi diibaratkan sebagai rumah tadi gitu ya, kalau misalnya udah ada yang rusak-rusak dikit gitu ya, itu harusnya kita segera bicarakan nih bareng-bareng bagaimana nih cara kita untuk membersihkan gitu atau membenarkan yang rusak-rusak tadi gitu, sehingga rusak-rusak itu nggak jadi banyak. Kalau rusaknya banyak kan akhirnya apa, misalnya kayak kalau rumah gitu ya rusaknya banyak, akhirnya tiba-tiba ambruk gitu ya, mesti goyang, dibangun kembali gitu. Butuh biaya yang lebih besar, butuh waktu yang lebih banyak, butuh usaha yang lebih keras. Sama halnya dengan keluarga gitu. Kalau misalnya kita sudah merasa kok kayaknya saya agak nggak percaya ya sama suami saya gitu atau sama istri saya, segera dibicarakan dulu gitu, diselesaikan dulu permasalahannya gitu, sehingga memang akhirnya trustnya terbangun gitu, lalu komunikasinya jalan gitu, dan hal-hal lainnya akhirnya akan mengikuti gitu untuk menjadi lebih baik juga, dan akhirnya kualitas pernikahannya akan meningkat. Mau itu pandemi atau kalau nggak pandemi, itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di pernikahan tersebut. Iya. Bonding itu penting ya. Penting ya. Komunikasi adalah kunci, teman-teman. Widih. Nah, tapi ini kan kalau misalnya kita ngomongin how to-nya ya dari tadi. Cuman kalau misalnya sudah kejadian nih Pak Ustadz dan Mbak Rena, apa kalau dari segi agama gitu, seandainya sudah kejadian, aduh amit-amit sampai ada terjadinya yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa berbagai macam, baik verbal ataupun non verbal gitu ya. Apa yang harus dilakukan Pak Ustadz? Kekerasan sendiri kan jenisnya macam-macam ya, bisa verbal, bisa ditelantarkan juga tuh sebenarnya jenis kekerasan juga gitu. Memang ada salah satu persepsi yang keliru juga di masyarakat. Jadi ketika ada kekerasan di dalam rumah tangga, itu dianggapnya sebagai dinamika keluarga aja. Gitu. Jadi kita sudah menormalkan. Jadi dianggap itu sesuatu yang biasa gitu. Keluarga ribut tuh biasa gitu. Tetapi kan harus dilihat juga. Maksudnya jangan sampai
kalau tadi kata Mbak Rena nih, sekecil apapun konflik itu harus diselesaikan. Jadi api itu sebelum gede harus dipadamkan gitu. Jadi kan sudah kelihatan tuh indikasi. Jadi deteksi dini itu harus perlu dilakukan dari sejak awal gitu. Tapi kalau memang udah kepalang, udah terlanjur gitu, nah dilihat dulu nih kekerasannya itu apa memang betul-betul bisa menyakiti secara fisik, yang akhirnya memang itu dibutuhkan treatment, membutuhkan pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan keduanya, atau kan memang sudah pada tahap masuk kasus gitu, gitu kriminal, gitu kan. Karena gini, jangan sampai udah kejadian misal dalam waktu naudzubillah min dzalik, udah dipukulin anak, udah naudzubillah min dzalik gitu ya, so udah kesetanan lah bahasa gampangnya gitu ya. Udah dibutakan tapi gitu. Istri, tapi saya cinta Pak Ustadz, misalnya gitu ya. Emang cinta itu buta sih Pak? Cinta itu buta, boleh kata orang, tapi butanya itu buta dari melihat selain Allah gitu. Tapi harus benar-benar harus betul-betul dalam petunjuk Allah cinta itu. Jangan sampai cinta itu jalan sendiri gitu. Nanti setan yang gandeng. Iya benar. Gitu. Maka kalau memang sudah pada tahap seperti itu, ya udah laporkan kepada yang, taruhlah jangan sampai ke berwajib dulu, antar keluarga dulu, keterbukaan. Karena rata-rata yang Mbak Rena kan dianggapnya aib, malu gitu. jadinya Makanya untuk malu cerita. gitu. Padahal potensi itu selalu ada gitu. Bahkan ketika Allah itu ingin menciptakan manusia, kan malaikat udah protes duluan tuh. Ya Allah, apa engkau mau hendak menjadikan manusia nanti yang merusak di bumi, menumpahkan darah. Artinya punya potensi kekerasan manusia itu, gitu. Jadi sejak awal itu malaikat itu udah ngelihat, gitu. Tapi kata Allah kan, aku tahu apa yang kamu nggak tahu, gitu. Maka kalau di dalam Al-Quran harus dilihat dulu konfliknya itu seperti apa, dideteksi seperti apa dulu, ini triggernya apa, pokoknya betul-betul diteliti, dikaji, terus pelaku korban treatmentnya kan pasti beda gitu. Betul. Jangan sampai nanti dipukul rata gitu. Kita tuh kadang seperti itu. Benar. Nah ini menarik banget karena kalau menurut Pak Ustadz ya, benar, kita semakin kesini tuh semakin menormalkan yang namanya, wah itu udah biasa percikan-percikan drama rumah tangga, dinamika yang nanti abis itu baikan makin cinta. Iya, tapi ternyata nggak juga, ya kan? Juga. Justru bisa memancing hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau udah kejadian nih Mbak Rena ya, sampai di tahap mana kita membutuhkan profesional? Karena gini, ada yang bilang, udah deh nggak usah bawa-bawa keluarga, karena itu nggak bakal objektif gitu, akan jadi subjektif. Ini anak gue, yang salah pasti menantu gue gitu. Sampai sejauh mana kita keluarga dulu atau profesional dulu? Oke, sebenarnya memang kita harus lihat dulu gitu ya, di pihak keluarga ada nggak yang bisa kita jadikan panutan atau bisa menjadi moderator tadi gitu ya, untuk yang objektif tadi, yang nggak memihak antara pihak suami dengan pihak istri gitu, walaupun dari salah satu keluarga besar gitu. Kalau misalnya memang ada, silahkan gitu. Kalau misalnya ada, silahkan dibantu untuk memediasi gitu ya. Kalau misalnya suami dan istri ini memang sudah sulit untuk menyelesaikan masalahnya berdua gitu. Tapi terutama tentunya kalau misalnya bisa diselesaikan berdua, coba selesaikan. Karena tadi kan harus komunikasi, jadi attachmentnya juga dapat gitu kan. Self disclosure lagi kan, dia lebih terbuka dengan suami. Akhirnya tahu nih, oh perasaan istri saya seperti apa, pendapat suami saya seperti apa, harapannya tuh bagaimana gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang kita melihat kayaknya sulit nih untuk diselesaikan secara mandiri gitu. Saran saya sih segera menemui kayak konselor pernikahan gitu ya, atau psikolog personal ya, individual gitu. Karena kan pasti seseorang yang mengalami KDRT kan juga mungkin mengalami trauma, tertekan yang cukup kuat gitu ya. Sehingga pada saat emosinya mulai stabil, mereka sudah mulai lebih nyaman untuk berdiskusi dengan pasangannya gitu. Seperti itu gitu. Baiklah, terima kasih Mbak Rena, Pak Ustadz Saiful atas obrolannya hari ini, karena menarik banget sebenarnya. Nih banyak yang bisa dikulik. Mungkin buat teman-teman yang bisa aku ambil tadi dari obrolan kita dari Pak Ustadz juga, jangan menormalkan yang drama-drama dalam rumah tangga gitu ya. Emang sih drama-drama kecil itu bikin gak bosen ya, bikin wow makin seru. Kalau udah baikan kan sayang banget, love you gitu kan. Tapi jangan salah loh Mbak, kadang-kadang kalau udah kekerasan ada siklusnya kan ya. Terjadi kekerasan terus nanti minta maafnya pun biasanya sampai yang benar-benar minta maaf gitu ya. Apa aja yang diminta istri dibeliin misalnya gitu. Masuk fase bulan madu gitu ya. Terus nanti mulai lagi muncul konflik, muncul lagi kekerasan gitu. Jadi
Jadi kita mesti cut itu. Maksudnya lingkarannya tuh mesti kita putus. Jangan sampai siklus itu terus berulang, salah, minta maaf, salah, itu Pokoknya aja terus. ingat sama Nabi deh. Nabi itu nggak pernah mukul istri, mukul anak, mukul pembantu, nggak pernah. Nah, Pokoknya ingat siapa pedoman kita, siapa teladan kita. Ingat aja. betul, setuju. Agama menjadi pondasi paling penting dalam membangun rumah tangga agar selalu sakinah mawaddah warahmah. Amin, Pak Ustadz. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Mbak Rena, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang lagi menonton atau yang lagi mendengarkan, semoga bisa mendapatkan banyak manfaat ya dari obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ajeng dinanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.